Tidak punya nomor saya. Kan bisa minta ke teman-teman yang lain. Apa izin Bang Alyubi, Iya, nggak usah iya. sampai ke situ. Intinya begini aja. Tadi kan udah dijelaskan secara jelas oleh Bang Indra Mose bahwasanya wudhu dan baptis itu berbeda. Ini mohon maaf ya, saya dari kemarin saya ingatkan, wudhu beda dengan baptis. Saya tidak punya kepentingan dengan orang-orang. Ini orang-orang Oke. ini mau tarik ke nama Iya orang. udah selesai. Karena apa Bang Indra Mose? Karena itu terjadi, Bang Mose membahas ini karena adanya orang besar yang berbicara tentang hal ini. Makanya Bang Indra Mose membahas terus. Kan begitu. Itu dulu intinya harus ditarik. Seandainya orang besar ini tidak pernah membahas, Bang Indra Mose dan yang lain-lain, yang entah apa yang saya maksud dari orang-orang ini. Anda baru masuk. Ini Nggak masalah. Dari tadi saya sudah setengah jam lebih membahas. Sebentar. Dari 2 jam yang lalu. Begini, sebentar. Bentar, Anda diam dulu, saya jelaskan. Ini sudah melewat. Tadi saya dengan Sueb membahas tentang cara membaca bahasa Ibrani yang salah. Kemudian ada seseorang yang masuk menanyakan apakah wudhu sama dengan baptis, barulah kita ke situ. Oke. Di awalnya kita nggak ke situ. Iya, saya cuma hanya mau bilang di sini, intinya Bang Indra Mose sudah membedakan antara baptis dan wudhu. Oke, baptis dan wudhu sudah jelas beda, dijelaskan oleh Indra Mose. Itu kan sudah selesai di sini, sudah finish. Intinya sudah finish. Kalau masih mau ditarik dari seseorang yang besar ini yang mengatakan bahwasanya wudhu dan baptis itu ada, tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Ban Neflos. Karena ada lawan bicara mengatakan bahwasanya baptis itu mensucikan diri. Lantas langsung dibantah bahwasanya oh ya sudah, berarti kalau memang baptis itu pensucian diri, orang Islam tiap hari dibaptis. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Nah, dan sekarang baptis itu beda dengan wudhu. Enggak. Memang harus diperjelas bahwasanya memang ini udah harus dipisahkan. Mau dibilang itu tidak ada salah paham atau apapun itu memang harus dipisahkan. Intinya adalah sudah ada orang yang lagi diskusi dan lawan diskusinya mengatakan baptis itu mensucikan diri, dan orang ini yang besar ini menanggapi bahwasanya kalau begitu berarti sama, karena orang Islam tiap hari dibaptis kalau memang baptis itu mensucikan diri, sama seperti tadi yang dikatakan Ban Neflos. Nah, sedangkan di sini kritik teks atau apapun itu penjelasan dan pembahasan di sini dari segi bahasanya itu sudah dijelaskan dengan Indra Mose sendiri bahwasanya baptis dan wudhu itu beda dari konteks yang benar-benar detail. Just simple, sudah tidak ada masalah lagi, sudah nggak ada. Jadi mohon maaf tadi siapapun itu yang naik, yang emosi apapun itu, mungkin karena memang lagi panas mendengarkan atau apapun itu semuanya. Ini di sini sekarang udah selesai. Satu, ada konteks di mana lagi diskusi dan mengkerucutkan yang namanya mensucikan diri yang katanya itu adalah baptis, ya wudhu juga kita juga mensucikan diri, selesai. Itu konteks orang besar ini lagi diskusi. Tapi ada yang membahas itu dengan konteks yang berbeda, yaitu apa? Kritik teks dengan detail. Jadi selesai di sini semuanya. Ya teman-temannya, cuman itu yang mau saya sampaikan. Semoga semuanya udah nggak ada lagi apapun itu 400 orang yang nonton, seperti apapun tanggapan di sini sudah dijelaskan dengan Indra Mose, sudah jelas adanya. Jadi udah tidak ada permasalahan. Apa yang kamu utarakan itu meleset sedikit dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya berhak meluruskan. Saya katakan. Host, coba naikkan Mereski di bawah itu. Siapa si Sueb diam dulu ya. Saya diam dulu. Selamat datang Mereski. Saya minta izin bicara dulu. Terima kasih Bang Arasid sudah mengetengahkan bagus. Cuman kurang lengkap. 80%, mendekati 100%. Saya katakan bahwa dalam agama Yahudi itu ada namanya Sefer Tehirot. Dalam Islam ada namanya fikih toharoh, itu sama. Dan tehirot itu ada dua, senai tehirot. Ya, ada gadol, ada katan, besar dan kecil. Ya, gadol itu tadi tevila atau setara dengan baptis. Yang kecilnya itu setara dengan wudhu, tapi nama Ibraninya saya lupa. Dalam buku Islam, fikih toharoh, misalkan Imam Syafi'i dan sebagainya, itu juga ada hadas besar dan hadas kecil. Ada akbar dan asghar, seperti itu. Nah, betul sama-sama mensucikan. Tetapi antara hadas akbar dan hadas asghar, besar dan kecil ini beda. Kenapa? Kalau yang kecil bisa dengan wudhu dan tayamum. Tetapi kalau besar harus dengan mandi junub.
Sama Yahudi pun seperti itu. Kalau besar memang harus ditefil lah, harus dicelup dalam air. Dan itu pun airnya harus mengalir. Tapi kalau kecil cukup dengan membasuh tangan sampai siku, wajah dan kaki sampai mata kaki, sama dengan wudhu. Jadi kalau disamakan wudhu dengan baptis beda. Kenapa? Ini sudah masuk khusus. Kalau secara umum ada dua. Ya, makanya kita bicara secara khusus. Bahwasanya hadas besar dengan hadas kecil, baik dalam Islam dan Yahudi beda. Nggak usahlah kita ke Yahudi. Boleh nggak Bang Ar-Rasyid malamnya junub dengan istrinya, terus disucikan bukan dengan mandi junub, dengan wudhu, lalu sholat, boleh atau tidak? Ini biar 100%, jangan 80%. Biar selesai sampai di sini, nggak usah dibahas lagi. Tidak boleh. Boleh atau tidak? Seorang muslim habis junub dengan istrinya, nggak mandi junub, wudhu langsung sholat, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Berarti wudhu beda dengan baptis. Oke? Nah itu sama situ. Mungkin Mara Reski silakan. Nah, beliau lebih mendetail karena memang jurusan beliau, silakan. Nah itu baru 100%. Di bawah ada Ustadz Wafi itu, saya lihat, coba naikin Ustadz Wafi. Ustadz Wafi lebih ngerti usul fikih deh. Iya, cuman gini, kalau saya sebenarnya bukan hermeneutic of suspicion ya, tapi saya bilang ya, tujuan lah, konotasi dari satu narasi begitu, bahwa kita sama-sama tahu garis besarnya itu bersucinya, walaupun nanti bersuci itu terbagi menjadi dua kategori, kan suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Seharusnya memang analogi, misalnya ya, saya tahu misalnya ini analoginya dengan wudhu, memang tidak sesuai kan begitu, tetapi kan sejauh ini diskusi itu berlangsung cepat ya. Diskusi itu berlangsung cepat dan sedang berdiskusinya pun bukan dengan Yahudi, dengan Kristen, kan begitu. Saya nggak tahu di Kristen ada nggak ya pembagian hadas kecil atau pembagian hadas besar, kan Kalau saya nggak tahu. malah lebih tambah jauh lagi bedanya. Baptis Kristen dengan Yahudi. Kalau baptis Yahudi itu malah mirip sekali dengan mandi junubnya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi. Waalaikumsalam. Aku mau nanggapin dong, boleh nggak? Atau belum bisa? Lah ini siap, loh Bang Kores mana Bang Kores? Ustadz Wafi. Oh ini Bang Saya Kores. mau nanya. Siap, lanjut. Ya, coba saya pengen tanya. Tunggu. Secara esensial, secara hukum fikih, wudhu itu seperti apa Ustadz Wafi? Dari tata caranya Gini dan aja, esensi gini aja. fundamentalnya. Gini, bisa dibesarin enggak komal saya? Bisa, siapa? Host, itu Ustadz Wafi Najib Media host. Ya jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pembahasan wudhu sama baptis ini sudah selesai, ternyata dibahas terus ya. Saya bukan apa sebenarnya teman-teman. Kalau kira-kira endingnya itu akan menyakiti salah satu muslim, mending tidak usah dibahas. Toh saya yakin dari kalangan yang selalu membahas baptis dan wudhu ini, ada nggak sih yang langsung klarifikasi sama orangnya? Saya langsung klarifikasi. Nggak ada. Biar tidak Bang Indra nggak telepon katanya. berkepanjangan ya. Biar tidak berkepanjangan. Makanya kan sering kan kita mengatakan dahulukan klarifikasi. Apalagi sesama umat Islam. Apa sih repotnya klarifikasi? Nah saya langsung klarifikasi itu kepada orang yang mengatakan bahwa baptis dan wudhu itu sama. Langsung. Nggak usah dibahas di live setiap hari, tidak selesai-selesai. Sekarang gini, saya tanya dulu ke Mas Indra Mose. Mas Indra Mose pernah belajar ilmu tashbih nggak? Mas Indra Mose? Saya tanya, antum pernah belajar ilmu tashbih? Belum pernah. Belum. Nah gini Mas Indra, ini kan kita sesama umat Islam ya, kita saudara teman-teman. Saudara, jadi fokus kita itu kepada orang kafir, bukan saling menjatuhkan antara umat Islam sendiri. Saya paham kok. Meskipun tidak disebutkan orangnya, saya paham. Siapa yang dikritik, saya paham. Makanya ini kok berlanjut begini sih? Kok kayak apa bedanya kita sama Oten kalau begitu? Nggak ada bedanya. Bentar. Yang lain Begini, Nggak ada begini, bedanya saya jelaskan memang. dulu ya. Nggak ada bedanya. Tadi Tunggu, kita saya tidak jelaskan membahas dulu. ini. Ustaz Wafi, Tunggu kita dulu, tidak membahas tunggu ini dulu, tadi. Bentar Ustaz Wafi, kita tadi tidak membahas ini. Cuman tadi ada seseorang menanyakan, ya saya jawab. Ya gini Mas Indra, saya jelaskan sekarang ya, biar tidak kalau ada yang membahas baptis dan wudhu lagi setelah ini, saya lawannya. Ingat ya, kalau ada yang membahas baptis dan wudhu lagi setelah ini, saya lawannya, siapapun dia. Saya tantang dia berdebat. Maksudnya lawan bagaimana Ustaz Wafi? Lawan bagaimana? Saya tantang dia berdebat. Paham ndak ilmu balaghah?
paham nggak usul fikih? Oke, Kita maksudnya kita bareng-bareng. oke, Gini, maksudnya saya ilmu- jelaskan ya, saya jelaskan. Baptis Dengarkan tidak ada ilmu balaghah, ya. begitu, Ustaz. Dengarkan. Begini, kalau klarifikasi sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Saya tuh sebenarnya apa ya? Apa sih kata saya? Apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan itu? Cuma hal-hal yang sepele itu pun furu'iyah. Bukan masalah akidah. Masalah akidah dah itu. Kan furu'iyah. Masalah akidah lah Ustaz. Wudu kan bagian dari agama. Tunggu dulu bro. Tunggu dulu. Akidah itu ketika meyakini sesuatu di dalam usuluddin lalu menyimpang. Yang ini dibahas wudu, hanya istilah loh ya. Kalau dalam usul fikih ada fiqhul lughah. Pemahaman secara bahasa saja. Ini benar-benar akidah, murni benar-benar fikih, murni kulitnya. Karena hanya pengistilahan istilah. Beda kalau masuk kepada bab Allah, contohnya. Allah dengan Yehova itu sama apa enggak? Nah itu, istilah itu berbahaya sudah. Tapi, kalau cuma istilah wudu kan, fiqhul lughah ini kan, pemahaman bahasa. Ya. Ini saya katakan berkali-kali ya. Kalau setelah ini ada yang membahas baptis dengan wudhu lalu mendiskreditkan seseorang, saya lawannya. Saya pengen kalian itu bersatu. Bersatu. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Nomor WA saya ada. Bisa ditanyakan. Dan saya langsung klarifikasi. Kenapa Anda mengatakan baptis dan wudhu sama? Ternyata yang digunakan adalah teori muqabadah. Teori muqabadah maksudnya ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa wudhu itu mensucikan, maka baptis mensucikan, maka akan ada perlawanan dari umat Islam sebagai wajhut tashbih. Ya, ada musyabbah beh kalau dalam ilmu balaghah ya. Ada wajhut tashbih. Nah, wajhut tashbihnya apa? Mengambil dari perkataan orang Kristen itu bahwa baptis yang bahkan orang Kristen itu menyamakan sibagot Allah. Kata sibagoh adalah penyucian, berarti wudhu katanya. Nah, maka kalau memang seperti itu maknanya, berarti umat Islam juga dibaptis 5 kali sehari. Jadi wajhut tashbih, penyamaan. Tashbih itu kan penyamaan, makanya harus ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, kalau menyamakan maksudnya ibadahnya, kemudian prakteknya, secara keimanannya, kepercayaannya, maka itu bukan tasbih lagi. Itu sudah lebih dari tasbih kalau begitu. Nah, ini kita harus pahami dulu wajhu tasbihnya kemana. Makanya saya langsung klarifikasi. Gak berlarut-larut di komal. Kalau berlarut-larut di komal mau dibahas bagaimanapun ya percuma. Langsung klarifikasi dulu. Apa? Karena ini pembahasan ilmiah. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Itu teman-teman. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Ya. Kita dudukkan dulu ilmu balaghahnya. Musyabbahnya di mana antara wudhu dengan baptis? Musyabbahnya di mana? Wujud tasbihnya di mana? Nah, setelah ketemu, oh berarti ini. Mudah kan? Nah, setelah saya klarifikasi ternyata itu tanggapan setelah orang Kristen mengatakan bahwa seperti sibagot Allah itu dikatakan menyucikan diri berarti wudhu. Kemudian baptis pakai air, berarti wudhu. Maka akan ada tanggapan dari umat Islam, kalau memang seperti itu yang Anda maknai, wahai orang Kristen, berarti umat Islam 5 kali sehari dibaptis. Nah, lalu video itu dipotong, disebar-sebarkan. Lalu seolah-olah mendiskreditkan, wah ini tidak paham agama, ini tidak paham. Saya pengen tahu siapa sih yang paham agama di sini? Semuanya sama-sama belajar. Nggak ada yang hebat di sini, yang alim nggak ada, semuanya sama-sama belajar. Kalau cuma mendiskreditkan, saya bisa mendiskreditkan semuanya. Tapi apakah itu tujuan kita? Tidak, kita tujuannya itu saling melengkapi, saling berjihad bareng-bareng, dan lawan kita itu orang kafir. Lawan kita itu orang kafir, bukan sesama umat Islam. Kita seharusnya mendoakan sesama umat Islam. Begitu. Kalau belum hatam ilmu balaghah, apalagi belum pernah belajar ilmu tasbih, jangan langsung dulu dan setiap hari dibahas di komal-komal. Apa sih maksudnya kata saya? Kok kayak gak ada kepentingan lain, gak ada pembahasan lain. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang salah, karena saya itu sangat ingin melihat kita itu berjuang bersama-sama, bukan saling mengkritik satu sama lain. Sekian. Afwan, saya tanggapi dulu Ustaz Wafi ya. Ustaz Wafi, afwan. Sebenarnya antara saya dengan Ustaz Wafi itu tidak ada perbedaan, saling melengkapi.
Dan saya akui bahwa yang ilmu yang Ustadz Wafi sampaikan itu saya tidak ada apa-apanya, dan terima kasih telah memaparkan. Nah, ketika Ustadz Wafi memaparkan tentang ilmu yang tadi, ini justru semakin membenarkan pendapat saya bahwasanya wudhu bukan baptis, Ustaz. Ini saya jelaskan, memang saya akui kalau bahasa Arab mungkin saya bagaikan sumur Ustadz Wafi langit, ya, kedalaman sumur Ustadz Wafi langit. Tapi kalau dalam masalah bahasa Ibrani dan Yunani, saya sampaikan nanti Ustadz Wafi olah sendiri. Bahwasanya baptis itu bahasa Yunani setara dalam bahasa Ibrani tevilla, dari kata tevel, yang artinya adalah secara khusus ketika orang-orang Bani Israel itu ingin mensucikan diri dari hadas besar, tidak ditemukannya sumur atau palungan-palungan air, maka mereka mencari sungai yang suci, ya, sungai yang tahor dalam bahasa Ibrani, dan mereka mencelupkan dari ujung rambut sampai ujung kuku, maka disitulah dia tahor, dia disucikan. Nah, oleh karenanya baptis ini atau tefilah ini setaranya dengan Islam nih mandi junub. Makanya saya bantah wudhu beda dengan baptis. Kenapa? Karena baptis ini lebih tepatnya dengan mandi junub. Ini Ustadz. Maksudnya Mas Indra, apa namanya itu dalam perdiskusian Mas Indra akan ada tanggapan setelah pernyataan gitu loh. Saya juga bertanya kok kepada orang yang berkaitan, saya bertanya, Bang, Anda menyamakan lah antara baptis dan wudhu? Ya enggak lah dek, ngapain saya menyamakan antara baptis dan wudhu? Oke, berarti kan kita ada sepakat. narasi begini Ustadz Wafi Afan. Tadi Anda banyak bicara, saya baru sedikit. Ada narasi. Enggak, maksudnya itu biar Islam lebih 5 kali sehari kepada dibaptis. apa yang saya jelaskan gitu loh. 5 kali sehari Ustadz Wafi. 5 kali sehari. Berarti kan 5 kali sehari itu kan sholat. Ya. Apakah setiap umat Islam ketika mau sholat harus mandi junub? Kok mandi sih? Wudhu. Nah, karena memang baptis itu mandi, Ustadz Wafi, bukan wudhu. Baptis itu Gimana mandi. sih? Ustadz Wafi, Afwan. Ustadz Wafi, Afwan. Nah, saran saya sudah nggak usah dibahas, Bang Indra. Saran saya udah nggak usah dibahas. Diam-diam Akhi Andri, aku belum masuk nih. Aku pro wudhu itu setara apa, baptis itu setara wudhu. Tunggu aja udah. Saya tidak punya Lanjut urusan Akhi Indra, dengan- lanjut. Saya tidak punya urusan dengan orang-orang. Tetapi saya punya pendirian bahwasanya wudhu beda dengan baptis. Saya punya penjelasannya secara ilmiah. Dan saya, Aku juga punya. ya silakan kalau ada. Ya udah. Jadi saat tunggu Akhi Indra. Ini Ustadz Wafi masih ngomong ya? Ya. Jadi Ya, intinya Fadol. seperti itulah. Berarti kayaknya Mas Indra tidak paham apa yang saya sampaikan ini. Jadi kan Ustadz Wafi begini. Biar paham tolong dengar. Bahwasanya Enggak, Ustadz maksudnya Wafi. itu Ustadz saya Wafi sabar, hanya Ustadz Wafi sabar. Ustadz Wafi sabar. jenengan malah Ustadz Wafi sabar. membahas secara detail. Jadi Begini, nggak Ustadz Wafi, nyambung. begini, Ustadz Wafi sabar. Yang saya katakan, yang saya maksudkan dalam konten-konten saya dan pembicaraan saya beberapa, bahwasanya tevilla atau baptis di dalam Islam padanannya adalah mandi junub, sehingga saya bukan membantah itu yang saya kalau bahas, Bang Indra. mandi junub. Makanya gini, ketika sudah ditransfer ke dalam Islam, maka saya katakan tidak mungkin Ustadz Mas Wafi- Indra, Ustadz Wafi, boleh nggak saya tengahin dulu bentar? Boleh nggak saya tengahin? Saya belum selesai ngomong. membahas secara luas, sedangkan saya Iya, fokus saya kepada ngerti wajib yang dimaksud sama Mas Indra, dan saya juga ngerti yang dimaksud sama Ustadz Wafi. Boleh nggak saya tengahin dulu sebentar aja dikit, gitu loh. Nah, jadi gini Mas Indra, yang dibahas sama Ustadz Wafi itu yakni kedudukan tindakan penyuciannya, bukan berbicara penyucian dalam hal apa, hadas besar kah, hadas kecil kah, atau kita bicara junub ya gitu, dalam kondisi junub dan lain-lain gitu loh. Bukan bicara detail itunya, tapi yang dikatakan persamaan mensucikan diri dari sesuatu kondisi yang tidak suci. dalam penalarannya di sana. penyamaannya itu, More. Iya, saya paham Ustadz Wafi, saya paham. Penalarannya itu yang dibahas itu sama pun Ustadz karena Wafi. ada pernyataan dari Kristen, baru ada tanggapan. Sebenarnya bukan sedang menyamakan, tapi menanggapi apa yang diomongin Iya, dalam Kristen. konteks aksi reaksi kan, maksud Iya. Ustadz Wafi kan. Iya, saya paham sananya. Nah, Itu yang dimaksud Bang Mas More. Indra. Nama metodologinya itulah yang sering kita dengar, hermeneutic of suspicion sebenarnya, mencari makna yang Ya. tersembunyi. Jadi makna yang tersembunyi itu kita di situ sudah sama-sama tahu. Garis besarnya adalah tujuannya itu kan bersuci, kata sucinya itu yang mau dipakai. Jadi konotasinya itu bersuci doang. Tapi kalau secara utuh ya batal semua. Sesuai Ya, dengan apa yang kata siapa Ustadz yang Wafi. mau menyamakan baptis sama wudhu? Ya gak sama lah. Coba Kita gini. kan- Wah, ini berarti kontra nih. Aku ini pro wudhu adalah
setara dengan baptis, bahkan di bawahnya wudu baptis itu malah. Ayo mau gimana kalau kayak gini? Kita bahas apa? Wajhut tasbih. Paham dah sih sisi kesamaan. Tidak membahas secara menyeluruh ya. Kalau membahas secara menyeluruh jelas prakteknya beda. Keimanannya beda. Tujuannya beda. Penamaannya beda. Atas dasar apanya beda. Beda semua. Tapi karena ada aksi dan reaksi, kemudian ada wajhut tasbih di sana, ya, ada penyamaan. Apa sih yang mau disamakan? Dalam istilah, makanya saya dari awal kan membahas fiqhul lughah secara bahasa, bukan secara praktiknya, niatnya, lalu definisinya, bukan itu, gak nyambung kalau ke sana, nanti melebar nanti itu. Jadi kita tidak sedang membahas wudu itu syarat-syaratnya, batal-batalnya, kemudian sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, ada sedang membahas itu. Nggak ada kalimat bahasa Arab wudu terjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi baptis, Ustaz. Nah kan, nggak nyambung lagi kan? Enggak, soalnya antum tadi bilang secara bahasa. Nggak nyambung. Pemahaman bahasanya bukan, ya gimana sih? Bukan begini. Yesus bahasa Yunani, kemudian bahasa Arabnya Isa, bukan gitu. Fiqhul lughah. Fiqhu itu memahami lughah secara bahasanya, bukan pindah bahasa, translate, bukan. Aduh, gimana sih? Mungkin maksudnya Ustadz Wafi gini Mas Indra, coba izin saya tengahin nih. Maksudnya Ustadz Wafi itu lebih ke pengertiannya, berarti lebih ke terminologi maksudnya, seperti itu Mas Indra. Jadi kalau Mas Indra mau merasa nggak setuju dengan Ustadz, terminologi. Kalau etimologi nggak masuk Ustadz, terminologi itu pemahaman secara kalau apa ya? Terminologi berarti kan istilah, More. Oh enggak, itu bukan etimologi, terminologi. Tunggu, More, Ustadz Wafi melebar itu. Aku masuk dulu ya. Sebagai yang pro wudu adalah baptis, dan baptis itu malah di bawahnya wudu. Datanya Bang Kores, mana datanya? Kasih. Jadi pertama yang perlu diketahui, yang dibahas kan soal penyucian aja ya. Memang dalam Islam tuh wudu tuh penyucian gitu. Lalu kemudian baptis kalau jadinya suci enggak tahu gue itu. Nah, posisinya begini, yang nggak dibahas itu apakah wudu itu menghapus dosa atau tidak? Wudu itu menghapus dosa, hadisnya ada. Nah, sekarang kita cek apakah baptis mengampuni dosa dalam Kristen sama mengampuni dosa. Ya udah, perkara selesai. Sekarang kalau kita cek nih, ke sejarahnya. Dikit-dikit lagi, More. Ini yang poin kedua. Penyucian diri. Nah, kekerestenan itu kan dia mengampuni, tapi kalau menyucikan enggak. Karena dari awal sampai akhir mereka tuh selalu berdosa gitu kan. Kita lihat nih, baptis sebelum Kristen ada gitu loh. Ngapain kita mengagungkan dan memuliakan definisi baptis yang punya Kristen? Orang Kristennya aja nyolong punya pagan kok. Kita lihat sekarang di orang pagan, apa artinya? Nah, ini bible.ca ya. Kristen punya nih, Baptism a Pre-Christian History. Kita baca yang paling ininya aja ya, yang dari Greek word sama dari Pre-Christian Religions-nya gitu. Ini kata Yunani baptizo adalah hal yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Yunani gitu. Dan ini termasuk dalam kata-kata yang biasa digunakan di kegiatan sehari-hari. Nah, terus kita lihat ke bawah lagi nih. Di agama praktek baptis di agama pagan duluan, bukan Kristen. Ini didasarkan kepada keimanan untuk purifying atau memurnikan atau mensucikan benda-benda oleh air. Kelar perkara. Jadi secara terminologi, secara pagannya itu, ya baptis itu setara sama wudu. Udah. Mau dibawa kemana? Apanya, Mas Kores? Ininya nih, ini nih. Mensucikannya ini nih. Start mensucikan sama mengampuninya gitu. Oh, ini ya. Mas Kores kan berarti mengarah kepada wajhut tasbih yang lain. Nah, gitu ya. Maksudnya. Begitupun yang lain, ketika ada orang-orang yang aksi lalu reaksi, memandang ada wajhut tasbih, ada sisi penyamaan meskipun sisi penyamaannya itu hanya sebagian dari wudu. Itu namanya bab tasbih, Mas Kores. Jadi Mas Kores menyamakannya itu dari sisi air penyuciannya dan mengampuni dosa.
Sedangkan yang saya bahas barusan fiqhul lughahnya, memahami secara bahasanya. Apa namanya itu, karena ada terminologi dari itu. orang Kristen, maka kita mereaksi, oh kalau seperti itu maknanya berarti Ngapain kita hargain orang Kristen? bukan Gitu loh, Ustaz. dihargai, Mas Gores. Itu kan Bagus. sedang debat kan gitu. Beda dengan apa namanya itu, beda dengan cara orang ceramah kan gitu. Siap. Ceramah kita ya bisa, tapi kalau sedang debat kan kadang kita itu melihat musuh sudah mulai blunder, maka kita ada reaksi kan begitu. Sebenarnya itu bagian dari saja, seni simple dialektika sih loh gitu. itu, Ustadz. Itu bagian dari seni dialektika loh. Sama ini Ustaz. Ya itu, Maniflor. Ini Ustaz Satofi, aku nanya dikit ya. Yang menghapus dosa itu mandi junub atau mandi tobat? Mandi junub atau mandi dua-duanya. tobat? Mandi junub Iya. itu juga menghapus dosa, mandi tobat juga menghapus dosa. Oh, oke. Ya karena siapa tahu gitu kan, Akhi Indra abis jima dengan istrinya, mandinya mandi Nah, cuman tobat gini, gitu Ustaz. niatnya gitu loh, Cuman bukan gini, mandi Ustaz. junub. Ini Siapa tambahan tahu. Ustadz ya, tambahan pertanyaan Ustadz. Kalau kita disentuh sama hewan yang haram itu B2, itu boleh nggak pakai air mensucikannya? Atau harus pakai tanah menyamak itu? Apa ini? Tersentuh B2, menyentuh atau menyentuh anjing basah. Itu boleh nggak pakai air untuk mensucikan dari najisnya itu, atau menyamak itu harus pakai tanah? Sebagian kan pakai debu kan. 7 kali, tapi di antara 7 itu menggunakan debu. Kalau Kan cuma begitu. pakai air boleh nggak Ustadz? Nggak bisa. Kalau pakai air Nah, itu ya, ternyata bisa. ada juga bab toharohnya yang berbeda-beda, yang nggak boleh juga pakai air kan, tapi sama-sama itu mensucikan juga itu kan? Ya, padahal air kan alat sesuci yang Betul. mutlak gitu loh. Betul. Nah gitu, jadi sebenarnya apa sih? Saya gini, saya lihat di komal-komal yang setiap hari bahas baptis sama wudhu ini, paham sih sebenarnya ingin mendiskreditkan satu orang gitu loh. Cuma saya mikir gini, apa sih esensinya gitu? Gak ada pembahasan yang lain mungkin. Sampai bosan saya dengarkan itu, karena nggak langsung klarifikasi. Coba langsung klarifikasi, nanya, Bang, kenapa nih kok bilang gini? Kan selesai. Sebenarnya bukan malah berkepanjangan bahas tasbih ini Yunaninya, Ibraninya, begini, tambah jauh. Saya Emang nggak mau selesai, Ustaz. Emang nggak mau selesai. Cara baptis kalau emang nggak mau selesai ya, karena baptis bukan bahasa Arab. bukan masalah translate kan Indra ya. Kan Bang Indra kan bahas masalah translate Google-nya. Maksudnya wudhu bahasa Bukan Google, Yunaninya nanti baptis. bukan Google, kaidah bahasa Yunani, bukan Google. Iya, kita sedang membahas translate-nya lah, di wudhu jadi baptis. Bukan. No, harus Indra. dong, karena yang kita Fiqhul bahas kan baptis. Berarti harus sesuai dengan kaidah bahasa Yunani. Tuh, sini. Baptis itu wudhu bahasa Yunani. Sini. Lihat lagi nih. Lihat lagi. Oh, enggak, Baptisan dan pre-Christian history. Sini Akhi Indra, perhatikan di sini. Mengkaji bahasa Yunani bukan begitu. Coba tunjukin dia tulisan bahasa Yunani ya, bisa baca nggak? Di sini ada di sini. Tunggu ya. Mana si ablution itu ya? Kita kontrol F. Bisa mengerti bahasa Yunani, kok nggak bisa baca coba? Ini. Coba. Nah, ini. Baptismal ini Akhi Indra. Baptismal rite is similar to many other ablution. Ablution ini apa kalau di Arab? Wudhu. Kalau di bahasa Inggrisnya wudhu itu kan take ritual ablution. Selamat datang di kebenaran. Ini loh. Yang di kebenaran. Sekarang tata cara baptis seperti apa? Apakah sama dengan wudhu? Kan? Aku jadi Ya, kalau kasih itu ya sama aja mengampuni dosa, sama satu lagi apa menyucikan diri, sama aja ini datanya udah. Menerangkan sebuah kejadian harus detail. Jangan ada sesuatu yang disamarkan, kalau sesuatu yang disembunyikan. Nggak bisa. Mana enggak ini dibaca loh. Loh, Jangan, ablution, Bang Indra. pembersihan, iya pembersihan. Tapi saya tanya tata caranya sama nggak dengan wudhu? Kita ada Lu kalau disama-samain tefillah sama baptism juga beda dong. Tata caranya beda pasti. Tefillah dengan Tata baptism caranya sama. Mas Indra. Mana? Tefillah sama baptism sama. Begini, Nah, kalau gini. gitu silakan. Boleh Tefillah nggak itu dari bahasa saya Ibrani tengahin artinya nih? apa kalau kamu tahu? Karena saya juga bikin dulu. Enggak, gue nggak tahu itunya. Yang gue tahu prakteknya tefillah itu loh. Sabar dulu. Sueb, gantian Sueb layarnya perbesar, tunjukkan bahasa Yunani, dia bisa baca nggak kores ini? Enggak, sebenarnya Gak bisa, ampun. Aku hanya raja data, bukan raja bahasa. Jangan Ampun. kekurangan dengan tertawa. Kita harus Loh, menunjukkan ini udah aku udah bawakan ini loh. The baptism rite atau ritual baptis sangat sama dengan semua bentuk penyucian, ablution. Udah lah, perkara kelar.
Bang Indra nggak usah ke situ, Bang Indra. Coba layarkan, layar, besarkan layar saya teman-teman. Aduh. Besarkan saya, coba. Ini. Apa dulu Ustaz Wafi? Nanti Ustaz Wafi setelah Sueb. Ini Polres mau saya suruh baca Yunani. Enggak Bisa, aku nggak bisa. Aduh, kalah kalau bahasa Yunani. Aku jagonya Inggris aja. Cuma jagonya Inggris aja. Coba kalau orang Kristennya udah mengakui bahwa baptis itu ablution, penyucian diri, ya udah, perkara kelar. Baptis di bawah wudhu. Sip. aja gitu loh, dibesar-besarin. Gini, Ustaz Wafi. Boleh nggak saya gantian ngomong bentar aja? Ini biar Silakan, Warren. Besarkan dulu layar saya. Ntar besarkan dulu layar saya, teman-teman. Bisa nggak besarkan layar saya dulu? Ini ya. Ini bukan sedang adu Yunani sama Ibrani ya. Kalau memang mau adu-aduan, adu bahasa Arab aja. Kita kan orang Islam gitu loh. Kalau orang Islam itu nggak bisa masuk kalau pakai bahasa, nggak bisa masuk. Ini produk pemahaman masalahnya, Ustaz. Makanya saya mau punya solusi yang baru. Coba. Iya. Nggak bisa kalau ditarik ke bahasa. Ini jadi bahas transliterasi sama terjemahan ya. Ya udahlah kalau gitu, Mbak. Coba. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Mas Indra, coba dibaca Mas Indra. Kita kan nggak bahas ini. Kenapa arahnya ke sini? Wudhunya dulu kita selesaikan. Jangan baptisnya dulu. Jangan fokus ke yang disamakan kan wudhunya dulu. Coba. Berarti Wudhunya dulu. baptisnya dulu. Bukan wudhunya dulu, baptisnya dulu. Karena hendak kita Coba dibaca dulu. Baca aja. Rafi, ini nggak selesai kalau misalkan ditarik Mas Indra, kalau ditarik ini yang lagi dibahas pemahaman sebenarnya, bukan kaidah bahasa. Kalau masuk ke kaidah bahasa nggak bakal selesai gitu loh. Ya coba begitu juga Ustaz Wafi. Pemahaman wudhu dulu ya, nanti samakan dengan punya Mas Koreh datanya itu. Coba Mas Indra dibaca Mas Indra. Enggak, saya memang nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya katakan kalau saya tidak bisa, saya jujur tidak bisa. Tapi Ya sama, aku juga satu sama kita. Oke. Udah berarti ya. Udah kelar ya. belum jangan ikut campur karena kamu Enggak begini. Aku udah kelar. Sudah terlihat sekali ada di mana orang yang tidak memahami konteks. Bahkan More Reski tadi udah jelas dan detail banget dijelaskan bahwasanya yang konteksnya ini kenapa disamakan pada saat orang diskusi. Bukan Arasid. Gitu loh. Bukan kayak gitu juga kesimpulan saya, bukan. More dikit Rashid bentar. Akhi Indra bisa ngalahin Kores kalau ada data pembanding yang mengatakan baptism bukan ablution. Silakan. Saya mau pamit dulu ya. Saya ditunggu Bang Julius ini. Ini sudah nunggu. Siap. Ustaz Wafi, alhamdulillah. Siap, Ustaz Wafi, hati-hati. Ingat teman-teman, lawan kita orang kafir. Ngomong saya. Ya. Masalahnya gini, sedangkan di pihak sebelah aja masalah baptis, mereka masih bingung juga kan, baptis itu apakah dicelup ataukah hanya dipercik ataukah bisa yang lain. Jadi ngapain kita yang ributin? Jangan dialihkan. Saya tahu ini strategi pengalihan. Jangan dialihkan. Strategi pengalihan. Datanya tentang baptis loh aku kok. Ini sih udah ego, ini udah bukan. Nggak usah terlalu keras hati, Bang Indra. Saya punya jalur tengah nih. Boleh nggak saya gantian dulu saya punya jalur tengah nih. Silakan, Bang Reski silakan. Ini kan yang dibahas kan masalah produk pemahaman kan. Siap Ustaz Wafi. Assalamualaikum. Masalah produk pemahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya cuma minta bantuan nih di sini nih sama Ahineflos nih. Soalnya kayaknya yang di sini semua yang hafal kaidah ini kayaknya Ahineflos nih. Bisa gedein host layar saya, host. Saya lupa nih dari tadi nginget-ngingetnya. Tapi kalau bentuknya saya tahu. 3 kaidah hukum logika, hukum identitas, hukum non kontradiksi, satu lagi hukum apa ini? Saya yang lupa nomor 3-nya nih. Tapi saya prakteknya tahu kok. Cuma istilahnya saya lupa. Lupa serius Bang More, lupa. Apa sih ada exclude middle ya kalau nggak salah ya? Bener nggak? Aduh. Lupa Bang Indra, lupa. Bang More lupa. Ini dikit More, dikit. Akhi Indra aku tunggu datanya ya, yang membantah data aku tuh. Baptism bukan ablution ya. Ini aku mau gantian sama Bang Ariesto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kabur dulu, saya tanggapi. Mau kabur dulu lah. Di bawah aja, data. Jangan argumen, data.
Aku tunggu di bawah ya. Bang Kores gak usah kemana-mana bang. Bang Kores, aku aja yang turun. Enggak boleh turun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun aku aja. Yang turun sebentar Bang Indra. Bang Indra, aduh. Yang ketiga itu law of exclude middle. Law of exclude middle. Iya kan. Jadi kan dalam tiga kaidah hukum logika dasar kan. Ini kan untuk penyimpulan kan metodenya kan. Betul. Yang pertama itu adalah law of identity atau hukum identitas, lalu law of non contradiction ya atau hukum tidak kontradiksi kan artinya. Dan juga yang ketiga itu hukum law of exclude middle. Kan itu kan. Tidak berada di tengah-tengah definisinya. Kan gitu. Nah, saya mau tanya dulu ini karena kita bicara pemahaman di sini. Makanya kalau ditarik ke bahasa, ditarik ke hukum, ditarik ke mekanis itu nggak akan selesai. Nah, yang saya mau tanya gitu, ketika ada statement hukum, ya statement secara hukumnya dari apa? Baptis dan wudu itu sama, ya. Baptis sama dengan wudhu. Saya mau tanya, statement baptis dan wudhu ini tidak melanggar law of identity-nya di aspek yang mana? Itu dulu. Kita uji nih tiga-tiganya. Kita kan sama-sama membicarakan produk pemahaman. Istilahnya saya kurang paham itu. Maksudnya apa? Pertanyaan pertama. Oke, maksudnya hukum of identity ini gini gitu loh. Khususia. Jadi satu objek yang satu itu tidak mungkin sama dengan objek yang lainnya. Kayak contoh Tuhan nggak mungkin dipadankan dengan manusia, harus dipadankannya dengan Tuhan lagi. Nah, bagaimana untuk membuktikan? Logika gugur tiga-tiganya itu Bang More jujur. Oh ya udah selesai. Berarti ini More. Oke, sebentar Mas Indra, saya gantiin dulu bicara. Berarti kalau gitu secara logik baptis dan wudu argumentasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Clear ya berarti ya Hineflos ya, kalau secara logik ya. Saya menjawab mereka. Berarti sebentar Mas Indra, bagian saya dulu, Mas Indra diam dulu. Berarti tidak bisa itu dijadikan sebuah dasar dialektika. Sebentar Pak. Oke. Ya. Sebentar, boleh. Begini, perhatikan ya, ada 3 jenis hermeneutik. Pertama hermeneutik teoretis, yang kedua hermeneutik filosofis, yang ketiga hermeneutik kritis. Kalau dalam teoretis, dalam hermeneutik kritis itu nggak masuk. Tapi kalau dalam hermeneutik filosofis dia ada, maka tadi saya bilang ada istilah hermeneutik of suspicion. Jadi ada makna yang tersembunyi. Nah, dalam baptis atau dalam wudu itu ada nggak dia makna yang tersembunyi? Ada. Apa makna tersembunyinya? Bersucinya itu. Kan itu tuh. Oke. Dia ada. Saya mau tanya sama Ahineflos. Dari metode yang tadi Ahineflos sebutkan, itu berbicara intisari secara universal dari konteks istilah tersebut partikularnya? Ya nggak bisa juga berarti dipertanggungjawabkan itu partikular, betul. Ya kalau partikular nggak bisa juga berarti dipertanggungjawabkan kalau gitu Ahineflos. Kalau mau pakai kaidah itu untuk membenarkan wudu dan baptis adalah sama. Nah kalau kita bicara mantik ya di sini ya gitu loh. Makanya saya dari tadi menolak kalau misalkan ini dibahas pakai ranah bahasa, karena nggak akan bisa. Soalnya kenapa? Yang satu ngomongin etimologi, yang satu ngomongin terminologi, nggak akan ketemu. Ada jurang pemisah di situ. Nah untuk menguji. Tapi itu tidak termasuk dalam fallacies, Bang More. Pernyataan itu tidak fallacies. Enggak masuk ke dalam fallaciesnya. Pakai metode yang mana tuh? Dari dua hal tadi yang Ahineflos sebutin. Coba jelasin ke saya. Jadi dia masuk kepada thought eksperimen. Thought eksperimennya boleh begitu. Jadi kita membuat satu analogi eksperimental bahwa kita bereksperimen apa kalau wudu itu praktiknya secara teknis itu kan membasuh kepala, muka, bla 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 berbeda. Oke, memang berbeda. Tapi kalau dari sisi eksperimen sebagai bentuk refleksi kesucian, boleh. Itu kan refleksi kesucian sebenarnya. Refleksi. Jadi bahasa saya itu mau tanya, dalam eksperimen itu berbicara universal apa partikular? Eksperimen itu universal sebenarnya, tetapi kan itu tetap universal. Hakim garis ini. Nah itu Ahineflos yang tidak bisa secara logiknya. Ini masalahnya malah jadi debat antara wasit dengan hakim garis. Enggak, maksud saya gini loh sebenarnya.
ketika itu dipakai dalam ranah debat dan itu sebagai sisi offset dalam dialektika sebenarnya. Makanya karena dari tadi yang dibahas ini adalah sebuah produk pemahaman, makanya kita uji secara logik gitu loh. Makanya saya dari tadi Bang More, dalam diskursus akademis itu batal, tidak boleh. Catat ya, kita sepakat dalam diskursus akademis itu tidak boleh dipakai analogi itu. Tetapi dalam dialektika itu boleh loh. Boleh loh itu. Oke, kaidah mana yang membenarkannya? Coba jelaskan ke saya. Itu bagian dari argumentasi metafori. Jadi argumentasi metafor itu begini ya, mengumpamakan ya. Jadi perumpamaan baptis itu sama dengan perumpamaan wudhu ketika konotasinya maknawiyahnya itu pensucian. Kalau pensucian saja, ya. Ya, itu dia. Masalahnya gini, ya dalam secara penghermeneutikan atau penafsiran secara metaforik ya, menjadi kepada sebuah hal yang sifatnya harfiah, itu harus ditinjaunya secara universal apa partikular, itu lagi saya tanya. Karena itu pernah pasti akan melibatkan itu. Kalau gitu sudah loh. ilmiah itu batal semua, Bang More. Jelas itu. Oke, berarti waktu perdebatan itu konteksnya bukan debat ilmiah ya. Berarti debat yang penting menang argumentasi gitu. Maka saya bilang sama Ustadz Wafi itu bagian dari seni dialektika. Seni itu abstrak. Pastilah abstrak, itu tidak absolut. Yang namanya seni. Jadi itu bagian dari seni dialektika sesuai dengan pernyataan Hegel. Ada jebakan di situ kan, jebakan dialek namanya. Nah, ya, itu jebakan perangkap dialek. Saya ngerti kok. Saya paham mantik. Ahineflos juga membicarakan tentang mantik. Saya ngerti kok intisari apa yang mau dikeluarkan sama Ahineflos. Para guru berdua. Oke. Saya Dikit aja Mas Indra. Sebentar, dikit lagi saya. Ya, di sini saya sudah selesai ya. Sudah selesai. Saya cuma membahas itu dan Ahineflos sudah memberikan jawaban walaupun di balik tabir. Makasih Ahineflos. Clear buat saya. Cuma gitu lah. Iya, tapi ya itu saya lebih merujuk kepada seni dialektika. Itu sih, seni dialektika catatnya, seni itu. Ya makanya gini, saya sih gini ya, kalau kita mau ngomongin kaidah produk pemahaman, ayo kita ngomong logik gitu loh. Saya ngomong logik, nggak pernah ada yang saya takutin siapapun gitu loh. Makanya tadi kenapa saya ajak ngobrol di Ahineflos, karena saya bukan mendiskreditkan yang lain. Karena dengan istilah-istilah yang tadi saya sebut, saya yakin dari semua yang ada di Komal ini cuma Ahineflos yang paham gitu loh. Makanya saya ajak ngobrol Ahineflos itu. karena dia seniman. Iya, betul. Maka sukarnya kan begini, Bang Indra tuntutannya betul masalahnya Bang More. Tuntutannya betul, tuntutannya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Bang Indra itu menuntut sesuatu yang tidak perlu ada tuntutan. Kenapa? Karena itu bagian dari seni dialektika. Seni kok bisa dituntut? Gak bisa. Seni itu de gustibus non est disputandum. Selera, itu soal selera saja. Tetapi gini, kalau kita pertanyakan begini, pertanyaannya begini. Wahai orang yang menyampaikan bahwa baptisan dengan wudhu, apakah ada konsekuensi logis di situ? Jelas ada konsekuensi logis, kan begitu. Tetapi apakah dampaknya berbahaya sebenarnya? Kan begitu ya, dampaknya berbahaya. Catat, ini frekuensi publik. Ya kalau frekuensi publik. izin Ahineflos, saya potong dulu. Saya terima semua tadi statementnya Ahineflos karena ada kata-kata, ya betul Bang More, kalau dalam kaidah akademis itu semua gugur. Ya udah clear gitu. Berarti kan debatnya nggak akademis, itu sih sebenarnya yang mau saya kejar. Selesai udah. Loh, Bang Indra, kita boleh menghukumi ruang dialektika atau perdebatan itu ketika melibatkan karya-karya seni misalnya ya, seperti contohnya bahkan tertawa misalnya pada saat berdebat atau mungkin itu boleh kita hukumi kalau memang perdebatannya itu formal dengan aturan metode meter ya. Itu boleh dengan 3 aturan itu aturan internasional, metode meter kan begitu. Tetapi ini bukan debat formal, ini hanya debat yang terjadi pada saat kita membuka ruang kepada siapapun untuk berdebat gitu. Jadi tidak dikhususkan, tidak ada hal yang spesifik, aturan-aturan terus berlaku. Betul. Itu saya setuju juga itu dengan Ahineflos. Karena namanya debat yang sifatnya tidak formal itu balik lagi ke kesepakatan mau pakai rules apa nggak pakai rules. Sebenarnya kalau kita bicara debat formalitas sendiri formal juga ya, itu balik lagi ke kesepakatan sebenarnya. Balik lagi ke ijab di awal, mau pakai aturan apa debat bebas nih.
baik formal dan tidak formal itu juga sama juga sebenarnya gitu loh. Nah karena di dunia maya ini juga kan lebih kebanyakannya ini ya, saya sih tahu, saya tahu, saya nggak akan bongkar maksud Ahineflos, tapi pesan yang mau disampaikan Ahineflos gitu kan, walaupun dengan rada gimana ya saya harus nyusun kata-katanya, tapi saya akui keren Ahineflos ini seniman gitu kan, tapi saya cukup tangkap sih pesan yang mau dia sampaikan walaupun dibalik selimut. Loh, itu kan sudah menjadi itu kan sudah jadi gini, saya Yaudah, menyampaikan itu sama-sama seniman, gini, itu sama-sama paham kok. Ini Bang More, Bang Indra berkata demikian, beliau sebagai homo sapien. Catat ya, saya membela ini sebagai homo ludens. Waduh. Saya membela ini berarti. Bukan Bang Indra sebagai homo sapiens, kan begitu, manusia yang punya kecerdasan untuk kritis, kan gitu. Tetapi saya membela ini sebagai homo ludens. Kan beda ya? Homo sapiens dan homo ludens kan beda, Pak. Bang Moreh ya? Beda ya? Beda banget ya? Iya, Kan gitu, beda. Nah, kedua-duanya itu sama-sama manusia. Itu predikat yang diberikan kepada manusia sebagai homo sapiens dan sebagai homo ludens. Jadi sah-sah saja. Beliau pun, orang yang mengatakan demikian, beliau juga sebagai homo ludens, player, kan begitu. Itu seni sebenarnya. Udahlah, kalau seni itu abstrak lah, kan gitu. Dua-duanya benar, udah gitu aja. Tapi kalau konsekuensi, nah bicara soal konsekuensi ya saya netral. Konsekuensi mana yang paling berbahaya? Apakah ini dibiarkan atau harus dihentikan? Faktanya adalah fakta sunt potenti ora verbis. Fakta lebih kuat dari kata-kata, catat ya. Fakta sunt potenti ora verbis. Faktanya ternyata ucapan itu mengundang attention orang yang begitu banyak, kan begitu. Pertanyaannya begini, attention ini ada disebabkan karena apa dulu? Kalau seandainya ucapan itu tidak ditanggapi, misal apakah serame ini? Itu kita bicara soal fenomena ya, fenomenologi ya. Apakah kalau pernyataan itu tidak ditanggapi akan seberbahaya ini, akan semencekam ini, sehoror ini, kan begitu. Kita bisa membuat eksperimen. Ternyata Bang Indra memberikan notice itu, memberikan attention itu setelah berapa hari kemudian narasi itu disampaikan. Nah, jauh sebelum Bang Indra memberikan attention, apakah rame? Enggak, suasananya enggak rame. Maka konsekuensi yang paling besar justru itu datang dari Bang Indra sendiri. Bang Indra yang menghadirkan faktanya bahwa ini menjadi rame. Itu datang dari Bang Indra. Ini menjadi rame datang dari Bang Indra. Konsekuensi terbesarnya adalah akibat dari keputusan Bang Indra, begitu. Tapi saran saya gini Ahineflos ya, jangan sampai di bawah ini ada seniman juga gitu loh. Kalau sesama seniman soalnya kalau sesama seniman ngerti banget gitu argumentasinya Ahineflos yang tadi ngobrol sama saya gitu loh. Itu ngerti banget gitu loh. Karena selimutnya kurang tebel soalnya tadi itu ditutupin sama Ahineflos. Suhunya kan sudah panas Bang Indra. Ngapain kita pakai? Itu masalahnya. Tapi terus koordinasi dengan hakim garis, ini pemain nggak main-main, gimana ini? Enggak, tadi bukan gitu Mas Indra. Di sini gini. Ini sih saya fair-fairan aja ya. Saya fair-fairan saja. Saya posisinya di tengah. Kalau dibilang nggak setuju, saya juga nggak setuju gitu loh. Saya nggak setuju. Itu sama gitu loh. Makanya di sini kalau kita mau cari jalan jalan keluar. Kalau saya kan biasa menyelesaikan sebuah masalah, lalu sebelum menyelesaikan gitu saya rumuskan dulu, lalu saya cari metodenya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ngumpulkan rumusan masalah gitu kan, bukan nyiptakan rumusan masalah ya, tapi ngumpulkan, karena rumusan masalah itu bukan diciptakan tapi dikumpulkan karena sudah terjadi gitu. Lalu saya pecahkan masalah itu, solusinya seperti apa gitu kan, kayak gitu. Nah karena ini yang dibahasnya pemahaman, karena nggak masuk gitu loh Mas Indra. Kalau Mas Indra ngomongin dari etimologi, tadi Ustadz Wafi ngomonginnya dia pakainya terminologi, nggak ketemu. Karena ini bicara produk pemahaman ini gitu loh. Kalau saya fair-fairan aja. Makanya saya ajak ke bagaimana cara menyimpulkan sebuah produk pemahaman. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara logik. Makanya tadi saya kasih metodenya kayak tadi. Makanya begini Bang More, saya tidak menyalahkan Bang Indra dan saya tidak menghukumi siapapun yang mengatakan baptis dengan wudhu selama konotasi selama ada ini ya, ada apa bahasa sederhananya, kalimat pengantar lah, kalimat pengantar sehingga analogi itu dihadirkan, kan begitu, sehingga orang paham gitu loh, sehingga orang paham kan. Seandainya dibilang begini langsung, Yesus anak domba, tanpa ada kalimat pengantarnya, orang bakal berpikir, oh ini berarti Yesus bukan orang, Yesus fix domba berarti dia, kan gitu. Tapi kan kita sama-sama paham, pada saat kita ucapkan di publik, coba dulu, Yesus kan seorang anak domba, lantas kenapa dia harus melakukan penebusan?
kan gitu kan, karena yang boleh melakukan penebusan itu haruslah seorang anak domba. Orang mungkin yang mendengar, mungkin yang baru pertama kali mendengar Bible pasti berpikir begini, ini bicara soal hewan nih, National Geographic kah, ini Animal Planet kah, atau kan gitu. Benar. Saya tanggapi sedikit ini para netizen. Ada yang menuduh saya iri dan nggak apa-apa lah, saya mengalah. Kalaupun di situ dikatakan Indra dan Sueb iri dan dengki, saya mau tanya, dalam hal apa saya iri dan dengki? Apa yang saya irikan dan apa yang saya dengkikan? Bertanggung jawab kalau ngomong itu. Bang Indra, politik identitas. Nah iya, makanya dari tadi saya ketika menyampaikan kritikan kepada siapapun, saya nggak pernah sebut merek gitu loh, karena namanya produk pemahaman yang benar secara logika itu nggak boleh namanya ad hominem. Kalau udah kita sebut merek itu ad hominem namanya, menyerang pribadi. Saya ketengahkan apa yang saya maksudkan kenapa dulu. Jadi setelah saya pelajari baik ya memang saya akui Ustaz Wafi, saya bukan orang yang ahli bahasa Arab, tetapi saya sendiri bukan berarti tidak tahu wudhu itu seperti apa, karena itu kan saya juga laksanakan, ya kan. Jadi ya walaupun tidak eksklusif Ustaz Wafi, tapi secara kelas ekonomi sudah masuklah, saya ngerti apa yang disebut dengan wudhu dan bagaimana cara melaksanakan wudhu dan apapun yang membatalkan wudhu dan air apa yang bisa digunakan untuk wudhu saya juga tahu. Nah, ketika saya mempelajari dari apa yang dimaksud dengan baptis di dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta, dalam Novum Testamentum, atau juga di dalam Textus Receptus sebagai perjanjian baru, dan kemudian saya padankan dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim dalam Halakah dalam bahasa Ibrani, ternyata tidak sepadan. Kenapa tidak sepadan? Karena baik tevillah maupun baptis itu adalah mandi. Kok bisa mandi? Mandi secara khusus, maksudnya apa? Ketika orang-orang Israel itu ingin membersihkan dirinya mandi dan dia tidak mendapati mata air untuk menyiram dirinya secara cukup, maka mereka mencari sungai dan mereka mencelupkan sehingga dari ujung rambut sampai ke ujung kuku terendamlah semua dengan air yang mengalir yang suci. Maka baptis atau tevillah adalah mandi dengan cara mencelupkan sekujur tubuhnya di sungai yang mengalir yang suci. Maka ketika hal ini disamakan dengan wudhu dan saya juga melaksanakan wudhu, saya tidak pernah ketika wudhu saya cari kali, saya celupkan diri saya katakan ini beda. Dan kalau menurut secara ilmiah, saya tidak salah. Kenapa? Karena antara membasuh muka, membasuh rambut, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, sampai mata. Bang Indra, satu pertanyaan saya Bang Indra. Disamakan dengan mandi. Ya, nggak usahlah mandi di kali lah, mandi di empang dengan ember pun itu tidak sama. Nah, yang saya herankan, kenapa ada orang-orang yang menanyakan, ini faktor iri, ini faktor dengki, ini faktor pansos. Kok jadi tidak bijak seperti itu? Bang Indra coba ya, tapi jangan Bang More yang jawab ya. Mas Indra pesan saya satu. Ini Mas Indra ini perlu jadi pengikutnya Zeno sama Marcus Aurelius kayak saya kayaknya. Baru Bentar, Bang More tolong jangan dijawab ya. Saya mau nanya Bang Indra apa bedanya lari dengan jalan cepat? Ya tetap beda walaupun sama-sama bergerak. Jalan bedanya di tempat apa? Gini, jalan di tempat. Jalan cepat dengan lari. Beda, lari itu ya lari, jalan cepat itu ya jalan yang dipercepat. Bedanya harus spesifik, jangan hanya sekedar bahasa lah Bang Indra. Saya tahu. Enggak gini Mas Indra, coba tanya balik sama Hineflos biar agak keringetan dikit Hineflos. Coba tanya balik. Ini Bang Neflos mau bilang nanyakan itu dalam konteks psikologi apa produk pemahaman bebas gitu-gituin coba. Terlalu tinggi. Saya balik dia, ini kan di darat, saya bilang di air. Apa bedanya menyelam dengan berenang? Berbeda. Kalau menyelam itu bicara soal kedalaman, kalau berenang tidak bicara soal kedalaman. Nah itu sama. Apa bedanya dengan lari dengan berjalan cepat? Sama-sama pindah, tapi gayanya beda. Ya kan? Nah, gayanya kan beda. Itulah maksudnya Bang Indra. Artinya kan baptis itu mandi. Baptis itu mandi, sedangkan wudhu tidak mandi. Kenapa disamakan? Substansinya. Tapi kan Ya Allah, balik lagi ke situ. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gini. balik lagi ya. Gimana ya? Ini kalau saya dengar ini kayak cuman ego aja sih sebenarnya. Cuman ego aja. Pokoknya intinya
argumen saya benar seperti ini dan itu berbeda gitu loh. Bukan Arasid, bukan masalah itu Arasid. Itu terlalu bukan kayak gitu, bukan. Yang jadi masalah ya. Nggak pakai metode pemahaman tadi. Sebenarnya kalau pakai yang tadi saya bahas sama Nevlos itu clear itu. Tapi dengan konsekuensi satu, ya baik pihak yang nggak setuju maupun yang setuju itu harus legowo kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan argumentasi. Mohon Gitu loh. izin, saya ingin menanggapi sebentar. Tunggu. Saya menanggapi sebentar. Akhi Nevlos tadi pertanyaannya simpel sebenarnya ke Bang Indra. Apa perbedaan lari dan jalan cepat? Begitu ya Akhi Nevlos ya? Nah itu dibahas dong. Pertanyaan Coba Bang Indra narasikan dulu apa perbedaan lari dan juga jalan cepat. Kebetulan ini secara kebetulan saja saya kuliahnya di olahraga, kebetulan aja sih ini. Coba silakan Bang Indra. Bagus. Kalau begitu sekalian saya tes kemampuan Anda di olahraga. Kenapa? Silakan dulu. Tunggu dulu. Dijawab dulu. Kenapa lari dengan jalan cepat beda? Karena dalam pekan olahraga nasional ataupun dalam olimpiade, nomor yang dilombakan beda. Ada nomor lari dengan nomor jalan cepat. Beda itu. Dijawab dulu. Itu sudah saya jawab. Ya kenapa berbeda? Ya beda lah, lari itu ya lari, jalan cepat itu adalah Iya, jalan penjelasannya gimana narasinya? Narasinya gimana? Itu narasi saya. Oh, seperti itu narasinya. Oh, luar Kalau salah biasa. silakan aja, saya kan orangnya terbuka. Enggak, ini luar biasa. Menurut saya luar biasa bagus ini, luar biasa. Kalau dipakai sebuah jawaban itu ini sudah kelas tinggi kalau menurut saya. Tapi kalau saya yang sebagai kelas rendah ini jawabnya gini. Kalau jalan cepat itu tidak boleh sampai mengangkat salah satu dari kaki. Kalau sampai mengangkat salah satu dari kaki batal. Itu namanya lari. Oke. Tapi kalau jalan melayang di udara. Ada kondisi di mana salah satu kaki melayang di udara batal. Oh, begitu ya. Nah, itu penjelasan saya secara rendah loh ya. Maksudnya secara itu kan jurusan Anda di situ. Tapi ada kesamaannya. Lihat Ya, ada kesamaannya, betul. Ada Lari, kesamaannya. lari dan jalan cepat sama-sama menggunakan dua energi kinetik dan energi potensial. Selesai kan? Iya, betul. Betul. Ayo begini, Dan juga saya ketengahkan. Masih sebentar. Tunggu. Saya belum selesai. Ada beberapa solusi juga. Ada beberapa jawaban juga. Di dalam jalan cepat dan juga larinya jarak panjang, jalan cepatnya juga pasti jarak panjang. Ada energi yang digunakan yakni energi aerobik, bukan anaerobik. Kalau anaerobik itu digunakan untuk lari sprint, sekali pakai habis. Tapi kalau di dalam aerobik, di sana ada yang namanya menggunakan oksigen, itu adalah aerobik. Aerobik ya. Jadi seperti itu. Oke, Bang Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansa, saya bertanya kepada Bang Ardiansa. Sebentar Bang Indra dikit. Yang membedakan antara lari dengan jalan cepat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jawab. Siap. Berarti gini ya. Bang Ardiansa. Bang Ardi, dikit Bang Indra. Bentar, Bang Nevlos, bentar. Saya dengan Bang siap. Ardiansa, dia menanya kepada saya. Siap. Bang Ardiansa, mohon maaf ini kan keahlian Anda. Saya memang kalau tidak tahu saya katakan nggak tahu. Berarti perbedaan lari dengan jalan cepat adalah terangkatnya kaki. Ada kondisi melayang Ya, dari melayang. salah satu. Ya, sebentar. Tunggu. Saya batuk dulu bentar. Ya. Ya, karena saya sekarang masih di rumah sakit, jadi saya jawab dengan kondisi yang seperti ini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman muslim semuanya, tidak ingin merendahkan siapapun juga, tetapi saya ingin teman-teman muslim ini semuanya bersatu, jangan sampai terpecah. Enggak, langsung ke situ. Maksudnya tadi Itu ya, kan teman-teman. perbedaannya antara mengangkat kaki dengan tidaknya itu ya, Bang. Biar jadi ilmu buat saya gitu loh, Bang. Enggak, ini dibawa dari dia, harus lagi nge-record maksudnya. Nggak usah diperpanjang. Ya, ini kan udah nggak bicara ke situ. Kita bicara lari sama jalan kaki ini, sama jalan cepat ini. Mas Indra ini apa ya? Mas Indra kan bisa japri orangnya, telepon-teleponan kan. Enggak, kita udah nggak bicara itu. Kita nih dengan Bang Ardiansa ini lagi bicara perbedaan lari dengan jalan cepat. Ini saya lagi menjelaskan di situ. Bang Ardi, silakan Bang Ardi. Saya kan nggak kuliah jurusan olahraga soalnya. Jadi perbedaan lari dengan jalan cepat, tadi ada persamaan. Perbedaannya adalah kalau lari itu adanya
kaki yang melayang tidak menyentuh tanah. Tapi kalau jalan cepat tetap harus menyentuh. Kalau enggak didiskualifikasi ya Bang Ardi ya. Oleh wasit ya. Itu Bang Ardi ya. Iya. Nah, sekarang gini Bang Ardi, pertanyaan saya. Kenapa jalan di tempat itu jalan tapi kakinya melayang? Nah, itu silakan Bang Ardi. Jalan di tempat mana ada kondisi melayang? Di mana ada kondisi melayang? Jalan di tempat gerak. Tidak ada. Jalan di tempat tidak ada kondisi melayang. Saya ingin tahu ada orang jalan di tempat ada kondisi melayang di mana? Kakinya tidak menyentuh tanah kan disebut melayang kan? Yang mana yang tidak menyentuh tanah? Bergantian antara kiri dan kanan. Bergantian berarti bukan kondisi melayang. Kalau lari? Kalau lari kondisi melayang, dua-duanya di atas. Terima kasih. Ya, ada lompatan di situ. Ada lompatan. Kalau jalan cepat, sarjana olahraga beneran. Ini saya cuma ngetes saja. Iya, kalau tapi gini Bang Andri ya, boleh nggak dibilang bahwa ketika saya lihat kuntilanak, saya nggak lari, cuman jalan cepat aja, 50 km per jam. Boleh. Itu karya seni loh itu. Mas Indra. Nah, ini kan Ahi Neflos, bentar, Ahi Neflos ini kan jadi juru bicaranya Bang Ardi. Nah, biar kalau Neflos yang maju, nah saya jadi juru bicara Mas Indra, udah diam. Oke, tolong Morereski sampaikan pertanyaan saya. Sampaikan pertanyaan saya, juru bicara saya Morereski, tolong didengar lawan saya berdua ya. Morereski tolong dengar. Biar lihat saya sama Neflos coba. Kalau mau lihat cara memainkan seni yang baik tuh lihat saya sama Neflos coba. Morereski, coba saya bertanya. Tolong sampaikan unek-unek saya Morereski kepada mereka berdua. Lalu bagaimana pendapat mereka berdua ya tentang seorang laki-laki yang diceritakan berjalan di atas air? Nah, ayo gimana itu? Bang Ardi, apa itu bagaimana itu? Itu tidak menyentuh tanah, tapi gini Mas Indra, saya sebagai juru bicara Mas Indra ya, dalam ranah dialektika, saya mau membiarkan dulu Neflos dulu yang melempar melempar suara dulu. Silakan Neflos. Ya, ada seorang laki-laki yang diceritakan di dalam sebuah buku atau kitab berjalan di atas air. Bagaimana? Ini nggak nginjek tanah. Tadi kan masalah nginjek tanah dengan melayang di atas tanah. Ini berjalan di atas air. Menurut Bang Ardi bagaimana ini sama Bang Neflos? Oke. Ini kalau anomali jangan dimasukkanlah kepada hal-hal universal. Itu kan anomali, keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Itu kan udah cerita-cerita kurafat. Cerita-cerita para wali yang nggak masuk akal, Bang Indra, janganlah. Itu tidak manusiawi sekali. Jalan di atas air. Berjalan di atas. Sebentar. Saya mau tanya sama Ahi Neflos. Ini bukan saya mau bertindak strawman ya, atau mau bertindak red herring ya, strawman dan red herring sekaligus, bukan ya. Tapi saya mau tanya, maksud Ahi Neflos gitu, cerita yang ada di PB gitu, pas Yesus jogging-jogging di atas danau itu berarti anomali gitu maksudnya. Loh, iya, dia nggak normal kan? Itu tidak manusia. Oh, begini. Jangan dianggap bahwa dia Tuhan. Aduh, ini jebakan seni lagi. Jangan gitulah, Bang More. Maksudnya anomali itu kan tidak boleh merujuk ke hal yang universal, walaupun ada margin of error. Ada ketidakwajaran ya, ada ketidakwajaran di dalam satu fenomena, kan begitu. Nah, kalau berjalan di atas air, ya itu nggak bisa lah dia masuk kepada definisi berjalan dan berlari pada umumnya. Itu masuk kepada ranah misalnya ilmu santet, misalnya kan ilmu hitam, atau misalnya ilmu sakti gitu-gitu. Nah, itu barulah boleh kita buatkan kita ya, tapi gini juga itu saya bantah itu gitu. Saya di posisi soal itu bukan anomali gitu loh. Ketika kita bicara anomali, lagi-lagi saya tanya nih secara logik, kita bicara partikular apa universal ini? Saya tanya dulu nih, dari berbicara anomali pastilah partikular. Anomali pasti partikular, pasti. Serius? Itu pasti. Kalau universal dia bukan anomali namanya. Kalau universal semua orang berjalan itu pasti bergerak. Kalau ada orang yang berjalan tidak bergerak berarti dia melayang, itu anomali namanya. Dia tidak universal. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, ketika dikatakan tadi jalan ya, kayak contoh tadi jalan di atas air. Nah, permasalahannya apakah kata yang tepat atau diksi yang tepat jalan di atas air atau melayang di atas air itu? Kita harus tahu dulu. Karena saya memang mewakili saya kalau begini. Kalau saya bilang begini ya. Biarin saya sama Akhirnya sudah tenang. Kita juru bicara. Oke, begini. Ya, kita lihat dulu fenomenanya ya. Pertama dia menggunakan kaki, catat ya. Dia menggunakan kaki.
kakinya itu menapak ke atas air, berarti ada objek yang menjadi tumpuannya, kan gitu. Syarat berjalan apa? Syarat berjalan itu tidak melihat bahwa dia menapak kursi, kayak dia menapak semen, kayak menapak batu, yang jelas bergerak. Tetapi kalau kita rujuk misalnya, apakah itu bisa masuk dalam kategori berjalan secara universal? Enggak bisa. Kenapa? Karena faktanya tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air, dan syarat orang berjalan itu dia tidak mungkin dia di atas air, kan kayak begitu. Jadi itu masuknya anomali. Nah, ini malah berkembang nih dari statementnya Ahineflos nih saya nih. Oke, tadi sebenarnya masih rancu ya, belum belum konkret gitu tadi tuh terkait jawaban dari apa yang saya tanya. Itu bisa dikatakan berjalan atau dikatakan melayang gitu kan, napak atau melayang gitu kan. Tapi dari itu belum konkret, malah saya nambah pertanyaan satu lagi jadinya gitu ketika statementnya seperti itu. Dia menapak dan melayang. Gak bisa. Bagaimana kita bisa katakan gitu kan sebuah tadu. Saya mau tanya dulu, dalam pemahaman Ahineflos dalam argumentasi ini, kata menapak dan melayang itu kata kerja apa bukan? Kata kerja, itu kata kerja. Oke, kata kerja. Nah, berarti jika demikian tidak mungkin dia bisa menapak dan juga melayang mengerjakan dua jenis pekerjaan yang berbeda itu dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak mungkin, mustahil itu. Ya, maka saya bilang itu anomali, itu orang-orang sakti. Maka babnya itu Bang More, dia harus masuk kepada bab-bab kesaktian. Nah, kesaktian mungkin ya bagi orang-orang yang sakti, pada bab kesaktian ya, itu tidak disebut berjalan loh, pada bab kesaktian juga. Kenapa? Itu disebut sebagai tidak bisa berjalan, tidak bisa juga melayang. Tapi apa nama istilahnya ya? Belum ada ketemu diksinya ya. Cuma saya cari kamus nanti, kamusnya orang-orang sakti semua. Oke, ini pertanyaan yang kedua nih, belum masuk nih ke pertanyaan saya yang kedua ya. Ketika dikatakan tadi nggak ada Bang More orang yang bisa melakukan itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Ahineflos, parameternya apa untuk mengatakan tiada yang bisa? Gitu loh. Kita nggak usah bicara ke fakta. Dia masuk kepada anomali. Kenapa? Karena fakta itu kan bicara soal margin juga. Universal itu bicara soal ajas mayoritas ya, bukan ajas minoritas. Maka dia universal, 1 tambah 1 sama dengan 2 secara universal. Kenapa? Karena ajas mayornya mengatakan demikian, kan begitu. Nah, ini dia masuk kepada ajas minor. Ajas minor apa? Tidak semua orang bisa melakukan itu, berjalan di atas air. Maka paham atau mindset orang ketika disebut berjalan, kamu sedang berjalan ya, orang gak akan pernah berpikir bahwa dia sedang berjalan di atas air. Pasti kalau nggak di tanah, di aspal, di batu, atau mungkin di atap rumah, kan begitu. Oke, nah, tapi gini jadi ya, mindset itu yang kita bermain tadi. Oke, Ahineflos cuma pakai satu mindset di sini gitu loh. Mindset yang normalnya gitu ya, normatifnya itu yang dipakai sama Ahineflos. Tapi Ahineflos melupakan ajas khususiah di sana. Sesuatu hal ya. Lah kita kan seniman ini, kita lagi mempraktikkan seni di sini. Iya. Ada ajas kekhususan di sana. Itu yang perlu diingat juga gitu kan. Ada yang normatif, ada yang sifatnya kekhususan. Nah, ini nggak boleh dipisah. Saya juga nggak ngada-ngada, bisa dicek nanti di Google. Nah, satu itu yang pertama. Berjalan, saya jawab dulu ya. Berjalan di atas air. Pada saat dia sudah benar sedang berjalan di atas air, maka dia hanya bisa ditinjau dalam 2 jenis ajas. Dasein atau dasolen. Dia benar berjalan di atas air berdasarkan ajas dasein. Tetapi dia tidak benar berjalan di atas air dalam ajas dasolen. Dasolen itu bicara soal realitas, kenyataan, fakta yang tidak bisa dibantah lagi, kan begitu. Tapi kalau dia dasein, fakta itu bisa dimaknai sesuka hati, sesuai dengan keinginan, kan begitu. Fenomena yang dimaknai sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa fenomena itu, kan gitu ya. Jadi dalam dasein bisa aja dia benar, tapi dalam dasolen dia salah. Nah, kembali kepada case yang tadi Bang More, soal yang tadi ya, bahwa benar pernyataan beliau dalam ajas dasein, tapi tidak benar pernyataan beliau dalam ajas dasolen. Oke, akan tetapi Ahineflos di sini lagi-lagi saya katakan melupakan azas yang kekhususan tadi gitu loh. Sesuatu hal bisa disebut bisa atau tidak bisa itu dilakukan ketika ada orang yang pernah melakukan gitu loh. Maka itu bisa dikatakan hal tersebut bisa dilakukan.
Walaupun tidak semua orang melakukan itu. Nah, pada faktanya ada manusia namanya Yesus diceritakan secara historis, ya. Dia bisa jogging-jogging di atas permukaan air. Berarti itu bisa dilakukan oleh manusia. Silakan dibantah. Gini. Dengan ajasnya itu tadi saya jelaskan. Baik. Maka Yesus harus menyatakan itu sebenarnya ya. Dia bisa dianggap benar kalau dia berada pada bab yang sesuai ya, yang selaras dengan atau yang setara dengan dia. Contoh begini, dia bisa menyampaikan itu tanpa ada beban di dalam hati. Dia bisa menunjukkan itu suka hati tanpa ada kekhawatiran bagaimana pandangan orang. Ketika dia menunjukkan itu dengan Moses, dengan Salomo misalnya, dengan Sulaiman. Kenapa? Karena mereka sudah masuk bab kekhususan tadi kan, kayak kata Bang Indra. Nah, bagi para nabi berjalan di atas air itu adalah hal yang universal bagi mereka. Berjalan di atas air itu adalah hal yang universal bagi mereka. Tapi bagi kita sebagai umat mereka yang bukan sekelas dengan mereka, kita menganggap itu anomali, itu keanehan. Tapi bagi para nabi pada saat mereka mempertontonkan ya apa yang mereka lakukan, itu biasa-biasa saja. Moses akan tertawa ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Kenapa? Moses akan tunjukkan kepada Yesus, ini loh permainan yang sesungguhnya. Dia belah laut dan Yesus akan tertawa, ini loh permainan yang sesungguhnya, aku hidupkan orang mati. Salomo juga akan tertawa, ini loh permainan sesungguhnya. Atau Sulaiman, aku bisa berbicara dengan hewan. Dan bagi mereka itu hal yang biasa pasti, tapi bagi kita tidak biasa. Oke, di sini kita bukan bicara sesuatu hal yang konteksnya di sana ini umum atau tidak umum. Ya kita bicarakan bisa atau tidak bisa di sini. Nah, bahkan dari sini sebentar Ahi Neflos sebentar. Bahkan dari pembicaraan ini ya, bahkan yang kita bahas itu bukan sebuah hal ini umum atau tidak umum, karena tadi kenapa saya komentari terkait anomali. Kalau kita bicara ini anomali, berarti kan ini bicara umum dan tidak umum konteksnya. Setuju? Umum dan tidak umum berdasarkan dua konsep. Pertama konsep sinkronis dan diakronis. Kalau ya bicara soal umum, apakah berjalan di atas air itu adalah hal yang umum? Benar, itu hal yang umum bagi, catat ya, bagi orang-orang yang memang punya kemampuan dalam hal itu. Maka saya bilang tadi dari awal, kekhususan ini, hal yang partikular ini bisa jadi universal, bisa jadi yang umum di kalangan para nabi, Bang More. Tapi bagi kita itu tidak akan pernah berubah menjadi umum. Tidak akan pernah mungkin itu sampai hari kiamat. Nah, makanya bahkan dari sini berarti dari awal ya Ahi Neflos, entah saya berharap gini ya. Saya nggak mungkin sih kalau Ahi Neflos ini nggak menangkap pembahasan. Karena kenapa yang dibahas dari awal itu bukan berbicara khusus tidak khusus, umum tidak umum, tapi berbicara bisa atau tidak bisa konteksnya. Di sana yang jadi bahasan substansinya bisa atau tidak bisa. Saya yakin di sini Ahi Neflos ini lagi akrobat dialektika ini di sini. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Ahi Neflos ini melakukan tindakan yang falasi menurut saya. Satu strawman, kedua red herring sekaligus gitu loh. Karena kenapa bahasan kita bukan khusus umum atau khusus gitu loh. Tapi kita berbicara bisa atau tidak bisa. Kalau kita bicara bisa atau tidak bisa, ketika ada suatu person atau suatu individu manusia bisa melakukan hal tersebut gitu kan, itu ya bisa dikatakan itu bisa terjadi pada manusia secara logik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok saya pijakannya tadi kok kisah atau dongeng di dalam Bible lah. Masalahnya Bible sendiri kan kita setarakan dengan karya sastra. Saya dan Ahi Neflos pasti sepakat gitu karya sastra. Apalagi kalau kita dengar ngomongnya kawan-kawan yang Kristen ngomong gitu kan, itu bukan siap. Itu tapi ada perbedaan ya, ada perbedaan hal yang bukan paradigmatik, namanya apa ya, gini catat ya. Apakah bisa saya katakan kisah Yesus dengan kisah maling kundang itu sama? Saya pasti akan disalahkan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena kisah Yesus itu masuk kepada keyakinan mereka, hal yang mereka yakini dan tidak ada pertentangan sedikit pun di dalamnya. Berbeda dengan maling kundang, kan begitu. Tapi saya bisa bertanggung jawab bahwa kisah Yesus dengan kisah maling kundang itu sama statusnya. Kenapa? Sama-sama impossible. Sama-sama nggak masuk akal bagi saya, kan gitu kan.
Itu sama-sama cerita yang terjadi di masa lalu yang tidak ada alat pembuktian yang konkret untuk mengidentifikasi itu benar terjadi atau tidak. Nggak ada alatnya, CCTV-nya nggak ada. Itu saya bilang. Sebentar, Umi. Wait. Ini saya menanggapi yang di bawah. Bentar, Umi. Ini penting Bang. Kalau disuruh ngomong ini penting. Room ini dirungkatkan sama saudara-saudara Muslim sendiri. Mohon maaf sebelumnya karena Bentar. juga. Ini kayaknya ahli Neflos. Ini teman-teman yang di bawah ya, malah kayaknya mungkin pengennya bahas wudhu sama baptis beda atau sama lagi. Udah tahu sih sama ahli Neflos ini, gue dorong persoalan gak ngebahas itu. Iya, tadi kan udah dikasih spoiler sama Bang More teman-teman. Aduh. Oke, karena ini Umi udah kalau gitu kita bahas wudhu dan baptis lah, sama apa beda SMP versus ahli Neflos. Mare sebentar. Bang Neflos izin, Bang Neflos ya. Nyerah. Izin ya. Sebentar. Saya mau tanya kepada More Rizky dulu ya. Izin sebentar dulu Bang Ardi bentar Bang. Sebentar Bang Ardi sebentar. Saya mau Karena ini turun juga dulu ini. moderator saya. Enggak sebentar. Ini Umi dapat DM banyak. Jangan sampai room ini dirungkat sama saudara-saudara Muslim sendiri. Ya, karena di sini terjadi kesannya nih seolah-olah perang bintang gitu kan, para senior beradu di sini. Dan ini hal yang tidak kita harapkan seperti itu. Ini saya banyak di DM nih sama saudara-saudara Muslim yang lama juga. Jangan sampai katanya ini room dirungkatkan begitu. Karena ini sangat-sangat memancing sekali, enak sekali gitu loh. Otan dibawa ketawa gitu ya. Berbicara Otan antara gak perbedaan. ngerti diskusi saya dengan Bang More, Umi tenang aja. Saya obrolin sama ahli Neflos tingkat tinggi. Bukan Bang Neflos. Bukan masalah tingkat tinggi, tidak perlu merendahkan orang juga seperti itu. Jadi maksudnya begini. Lah emang Otan rendah kok Umi. Sejak kapan ada Otan yang tinggi? Bukan Bang Neflos, maksudnya ini kan berbicaranya umum. Ini Umi menjaga room saja. Kalau misalkan jangan sampai nih roomnya Bang Han ini dirungkat sama teman-teman Muslim akan dirungkatin. Soalnya ada akun official di sini, yaitu saya. Enggak seperti itu, More, enggak seperti itu. Jadi tolong hargain lah yang punya room. Akun saya dua-duanya official soalnya, Umi. Setiap room yang ada saya di report rame-rame, kayak roomnya objektif itu di report rame-rame. Kemarin gara-gara bahas logical filsafat, bahas logical dasar, tidak disukai orang. Tapi saya hanya itu memenuhi aman. permintaan dari teman-teman Muslim. Bang Neflos mengalah saja. Ya enggak, saya cuma kasih tahu kekhawatirannya itu kan terjawab sudah solusinya. Iya, gitu. Bang Neflos mengalah saja. Jadi nggak bagus juga disimak di bawah dan disimak oleh para senior. Wah, ini nggak paham juga ini Umi Mican ini ahli Neflos. No comment. Ya terserah, anggap nggak paham. Saya anggap nggak paham karena saya tahu More Rizky ini paling hebat, paling pintar. Anggap saya tidak paham, nggak apa-apa, saya mengalah saja. Umi, saya mau tanya nih, ini mohon maaf nih, saya tadinya nggak mau sih ngeritik Umi nih. Gini, Mi. Umi tahu nggak baru datang tiba-tiba komentar, udah kayak pahlawan kesiangan, AIUEO dan Mbak Bibu Bebo. Saya sama ahli Neflos, perlu saya tunjukin WA saya di belakang. Maaf ya More Rizky ya. Bentar. Bukan. Yang nurunin siapa? Saya. Karena More Rizky justru saya berusaha untuk menjelaskan, tapi kenapa nyerang saya? Aduh. Neflos turun Bang Neflos. Ini turun. Oke. Jangan. Udah Bang Neflos, mengalah saja Bang Neflos. Mengalah saja. Ya. Aduh. Saya nggak mau terjadi kejadian seperti ini terjadi ya. Daripada roomnya rungkat dan daripada ini jadi jadi gorengan Otan, lebih baik kayak begitu saja, mengalah saja. Ya, saya tidak takut dengan siapapun. Kalau kita untuk berbicara kebenaran, nggak usah takut. Jangan malah pada saat kita memberikan saran, malah kitanya yang diserang. Tidak mengerti, saya dari tadi nyimak kok. Kalau nggak terima silakan hubungin saya aja.